Ini per ke-48 membaca buku Alibaba halaman ke-370. Pertama, membentuk sistem statistik lebih baik yang meliputi rintisan dan pekerjaan dagang L. Dipekerjakan oleh rintisan dagang L sudah menjadi pilihan pertama para mahasiswa dan orang-orang yang menganggur guna memungkinkan rintisan dagang L memainkan peran yang lebih besar lagi. Kita harus membangun sebuah sistem statistik pekerjaan rintisan dagang L. Dengan melakukan itu, kita harus mendorong orang-orang yang sudah terjun dalam usaha rintisan dan bisnisnya berjalan cukup bagus untuk mendatangi kantor administrasi setempat, yaitu Kementerian Perdagangan dan Industri, untuk mencatat bisnis mereka. Mereka harus mengikuti prosedur yang berlaku untuk dimasukkan ke dalam catatan ketenaga kerjaan resmi dan statistik ketenaga kerjaan. Orang-orang yang mengoperasikan bisnis dagang L yang tidak cakap harus ditangani sebagai kategori terpisah. Jika orang-orang yang bekerja dalam rintisan dagang L sudah bekerja selama 3 bulan atau lebih, jika tingkat kepercayaan mereka mencapai standar tertentu, dan jika pendapatan bersih per bulan mereka melebihi batas minimum tertentu, mereka bisa dinyatakan secara sah sebagai orang bekerja di sebuah rintisan dagang L. Jika seseorang sudah bekerja selama 3 bulan dan memperoleh tingkat kepercayaan bagus tetapi tidak mencapai pendapatan bersih per bulan yang memadai untuk memenuhi persyaratan, orang yang bersangkutan harus didefinisikan sebagai pengangguran. Untuk sementara, orang itu tidak bisa dideskripsikan sebagai bekerja dan tidak bisa dicatat dalam angka dan data registrasi pekerjaan. Lebih dari itu, pemerintah harus menyatukan seluruh bagian negeri dalam menerbitkan sebuah registrasi sertifikat pekerjaan dan pengangguran nasional. Registrasi ini harus mencatat nama sebenarnya orang yang dipekerjakan oleh rintisan dagang L. Pemerintah harus membentuk sebuah platform layanan bagi orang yang dipekerjakan oleh rintisan dagang L dan harus menyediakan kebijakan yang memungkinkan untuk menciptakan rintisan yang mudah bagi mereka. Selain layanan informasi dan konsultasi, pemerintah harus menyediakan aplikasi bagi rintisan-rintisan dengan daftar proyek-proyek rintisan yang bisa menerima bantuan keuangan yang menghubung pendanaan dengan proyek bersama dengan bimbingan rintisan. Tujuannya adalah mendorong rintisan dagang L yang tumbuh dalam cara yang mantap dan tertib. Yang kedua adalah pemerintah harus menyediakan kebijakan pendukung bagi pekerja rintisan dagang L. Kita harus memasukkan personel rintisan dagang L ke dalam cakupan kebijakan-kebijakan pendukung yang disediakan oleh negara bagi penciptaan lapangan kerja pada umumnya. Rintisan mandiri dengan pekerjaan yang dimunculkan oleh internet juga harus memiliki akses pada layanan keuangan dan peluang-peluang bagi pelatihan dagang L. Pemerintah daerah dan lembaga-lembaga terkait harus mencari jalan untuk membantu para vendor yang bekerja mandiri dan pegawai-pegawai mereka dalam pembayaran asuransi sosial dan medis. Untuk orang-orang menganggur yang ingin memulai sebuah bisnis dagang L, mereka harus menikmati kebijakan penciptaan pekerjaan suportif semacam itu sebagai penghargaan rintisan sekali tempo dan penarikan sekali tempo dari dana asuransi pengangguran. Orang cacat yang membuka sebuah toko daring harus dikecualikan dari biaya administrasi tertentu, termasuk biaya manajemen, registrasi, dan kartu identitas. Uang pangkal untuk internet dan biaya inkubasi rintisan harus disubsidi bersama dengan bantuan untuk logistik, pergudangan, dan sewa untuk menstimulasi pertumbuhan rintisan lebih baik yang dilakukan oleh penyandang cacat. Yang ketiga, kita harus memastikan bahwa orang-orang dipekerjakan oleh rintisan dagang L berpartisipasi dalam program asuransi sosial dan berhak menikmati manfaatnya. Tergantung pada situasi, jenis orang berbeda-beda yang dipekerjakan oleh rintisan dagang L. Mereka yang terlibat harus didorong untuk berpartisipasi dalam sistem keamanan sosial dan asuransi kesehatan. Tergantung pada kontribusi mereka bagi keamanan sosial dan berbagai premi asuransi. Mereka akan ditanggung secara keuangan ketika mereka menjadi tua dan akan memungkinkan mereka mengandalkan dana yang dihimpun untuk kehidupan pokok dan penyakit berat. Sementara itu, untuk orang yang bisnisnya menunjukkan hasil operasional yang tidak baik dan prospek pendapatan rendah serta tidak menentu, dan oleh karena itu tidak membayar
premi. Kita harus memastikan bahwa mereka mengikuti program asuransi pensiun pokok dan program asuransi kesehatan pokok penduduk kota kecil dan desa. Dengan premi rendah dan dengan kebijakan khusus pemerintah untuk komunitas lokal, mereka akan tetap bisa memastikan hak-hak dasar mereka atas jaminan tertentu. Ketika situasi mereka membaik, mereka bisa dimasukkan ke dalam asuransi pegawai reguler. Bukan berarti orang bekerja di rintisan dagang L tidak suka diasuransikan. Alasan mereka tidak diasuransikan adalah mereka terjun dalam bisnis dalam waktu yang begitu singkat hingga operasi masih tidak stabil dan pendapatan masih rendah dan mereka tidak sanggup membayar premi. Dengan membenahi kebijakan-kebijakan pemerintah premi dan bunga tingkat dasar, pemerintah bisa menurunkan ambang batas untuk mendapatkan akses pada sistem asuransi bagi personel rintisan dagang L. Bukan saja hal itu akan mengurangi beban orang-orang itu ketika mereka menjalankan bisnis, melainkan juga akan membuat mereka bisa terus melakukan pembayaran tingkat rendah dan mendapatkan perlindungan asuransi terus-menerus. Situasi lain sehubungan dengan rintisan-rintisan dagang L berkaitan dengan kantor pajak di tingkat nasional dan daerah dan secara spesifik dengan sikap ragu-ragu mereka terhadap rintisan dagang L. Sesungguhnya, sikap yang terlalu skeptis akan mengganggu perkembangan dagang L dan oleh karena itu menimbulkan persoalan dalam penciptaan pekerjaan di rintisan-rintisan akar rumput. Konsep pemilikan tunggal di Amerika Serikat berfungsi sebagai perbandingan yang bagus karena mirip dengan rintisan dagang L di Alibaba. Satu nomor telepon atau satu alamat email atau surat elektronik sudah cukup untuk memenuhi persyaratan registrasi bagi pemilikan tunggal semacam itu di suatu kawasan. Setelah mendaftar, jika pemilik tunggal yang bersangkutan mempunyai tingkat pendapatan operasional tertentu, dia bisa membayar pajak tahunan untuk itu tanpa harus membayar pajak perusahaan tambahan. Kantor pajak tidak perlu memeriksa secara langsung kepatuhan membayar pajak pemilik tunggal. Jika penghindaran pajak terjadi, yang perlu dilakukan kantor pajak adalah memastikan informasi akurat dan saluran-saluran pihak ketiga, misalnya dari bank dan perusahaan investasi. Dengan cara demikian, kantor pajak bisa memperhitungkan jumlah aktual pajak yang harus dibayar dan pemerintah entitas yang bersangkutan untuk membayar. Jika entitas itu punya bukti cukup untuk membantah perhitungan tersebut, ia bisa mengajukan bukti itu ke kantor pajak. Jika tidak, entitas itu diperbolehkan menambah pajak yang sudah dibayarkan hingga jumlah yang diwajibkan dalam periode waktu tertentu. Buat apa pemilik tunggal dengan pendapatan memadai untuk membayar pajak bersedia membayar pajak? Karena biaya tidak membayar pajak sangat tinggi. Pertama, siapapun yang menghindari pajak ditempatkan dalam daftar nama khusus oleh sistem pajak dan akan mendapat pengawasan khusus sesudah itu. Kedua, siapapun yang masuk daftar itu sama saja dengan merusak reputasinya sendiri ketika mengajukan permohonan untuk hal-hal seperti hipotek, kredit mobil, pinjaman mahasiswa, atau utang bisnis. Dia mungkin saja ditolak atau dikenai bunga yang sangat tinggi. Ketiga, banyak utang bisnis yang menurut ketentuan harus memperhitungkan setidak-tidaknya 2 tahun pendapatan. Jika pendapatan dianggap tidak layak, mendapatkan utang dengan bunga rendah sangat kecil kemungkinannya. Dalam upaya mempromosikan rintisan dan pekerjaan dagang L, departemen pemerintah harus memanfaatkan sepenuhnya teknologi informasi dan sumber daya data besar. Departemen-departemen pemerintah harus berupaya minimalkan biaya operasional mereka. Mereka harus berusaha memaksimalkan dampak berbagai mekanisme insentif untuk mendorong dampak pekerjaan paling besar rintisan akar rumput. Dalam hal ini, memperlakukan mekanisme insentif tidak saja akan membantu rintisan-rintisan mendiami bisnis lebih lama. Yang lebih penting lagi adalah mekanisme itu juga akan memperkokoh kemantapan praktik-praktik bisnis etis. Mekanisme itu akan membantu menumbuhkan sistem pasar bagi bisnis kecil yang tertata berdasarkan pada kepercayaan dan reputasi serta sesuai dengan peraturan dan regulasi. Mekanisme insentif akan membantu arus konstan para pengusaha akar rumput untuk muncul di pasar yang mengoperasikan persaingan bebasnya sendiri dan karena itu sangat kreatif dan responsif terhadap tantangan yang akan dihadapi. Kita udah halaman terakhir, catatan tambahan halaman 377.
Selama penulisan buku ini, saya dan tim sangat beruntung memperoleh bantuan dari banyak orang Alibaba maupun para vendor internet, penyedia jasa, dan pegawai pemerintah di berbagai departemen. Kami ingin menyampaikan penghargaan kepada staf Alibaba, Lian Chujiong, Hu Xiaoming, Zhang Ting, Yu Xiying, Song Feng, dan Seng Zhenzong, serta rekan-rekan lainnya. Pada Juli 2013, Hangzhou mengalami cuaca yang sangat panas. Wawancara kami dengan staf Alibaba dilakukan selama periode ini. Dukungan melimpah dan antusiasme mereka membuat kami menyadari bahwa Alibaba memang sebuah perusahaan ideal yang memiliki tanggung jawab sosial. Misi perusahaan terlihat begitu jelas dalam pendekatan setiap orang terhadap pertanyaan-pertanyaan kami. Saya ingin menyampaikan terima kasih khususnya kepada Zen Liang dari Institut Riset Alibaba Group telah memberikan kontribusi untuk bab 2 buku ini. Chen Liang memastikan isi buku mencerminkan realitas yang memenuhi standar sebagai representasi akar rumput Alibaba. Chen Liang memiliki sikap yang langka dalam masyarakat dewasa ini, terutama sehubungan dengan upaya memastikan agar dagang L berkembang di kawasan pedesaan Tiongkok. Tanpa gairah menularnya terhadap usaha tertentu, kita tidak akan pernah tahu peran yang dimainkan orang-orang Alibaba dalam membebaskan kekuatan inovatif akar rumput di Tiongkok. Dalam melakukan penelitian untuk buku ini, saya dan tim melakukan penelitian lapangan di sejumlah tempat, termasuk berbagai kota besar, distrik di provinsi-provinsi Jiangsu, Zhejiang, dan Shandong. Dari dekat maupun kejauhan, kami mengamati kondisi kehidupan dan berbagai model bisnis kecil yang terjun dalam dagang L, yang memperdalam pengetahuan kami tentang idealisme dan nilai sosial orang-orang yang menggeluti bidang itu. Di sana kami beruntung menerima bantuan dari para pegawai pemerintah maupun vendor. Kami memohon maaf karena tidak bisa menyebutkan nama-nama mereka. Tanpa kerjasama dan kerja keras kalian, kami tidak akan bisa sepenuhnya memahami inovasi dan efeknya yang menakjubkan. Saya pribadi ingin menyampaikan terima kasih kepada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Tsinghua untuk dukungan luar biasa yang diberikan untuk penelitian saya. Saya berterima kasih atas dukungan rekan-rekan yang mengikuti menulis buku ini, para mahasiswa yang mengerahkan upaya substansial bagi penyelesaian buku ini. Para mahasiswa itu adalah Fang Raunai, Xiang Songling, Dong Youying, Wang Lingling, Sui Jueyu, Guan Tao, dan Kang Lili. Xiang Songling dan Fang Raunai sangat profesional dalam cermat dalam penelitian maupun penulisan. Seperti saya, banyak dari mereka yang meneliti dalam masa reses akademis Universitas Tsinghua tidak sepenuhnya familiar dengan operasi-operasi bisnis dan cakupan aktivitas yang terlibat. Kendati demikian, sudah yang terlibat dalam proses ini termasuk mahasiswa jenjang master dan doktor menangani proyek tentang Alibaba dan dagang L dengan minat sangat besar dan kerja keras yang luar biasa. Walaupun situasinya seperti sekarang ini, ketika segala sesuatunya dimaksudkan untuk mencari uang, para mahasiswa saya berpartisipasi dengan sukarela dalam proyek penelitian dan penulisan ini. Mereka adalah contoh tipikal reputasi Universitas Tsinghua yang mencari kebenaran dan rela berkorban. Studi ekonomi bermula di Yunani kuno dan ditetapkan secara lebih formal menjelang revolusi industri. Studi ini kemudian berkembang dan pada dasarnya melayani era industrial besar abad ke-20. Bersama para mahasiswa, saya beruntung mendapatkan kesempatan menyongsong perubahan dalam cara ekonomi dikaji saat ini. Saya gembira karena berani berinovasi, mengamati, dan mendeskripsikan hukum-hukum ekonomi sebuah era baru. Saya ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada dua orang atas wawasan mendalam mereka, persahabatan mereka, dan pengajaran mereka. Mereka adalah William Baumol yang berusia 93 tahun dan Edmund Phillips yang berusia 82 tahun. Ketika saya tenggelam dalam studi tentang bagaimana dinamika bisnis kecil
terkait dengan ekonomi secara keseluruhan. Selama 11 tahun dalam kesunyian dan kesendirian, Profesor Baumol memberi saya kekuatan untuk menyelesaikan penelitian pionir. Kami bekerja sama untuk menyelenggarakan sesi ekonomi kewirausahaan dalam pertemuan tahunan yang diadakan Asosiasi Ekonomi Amerika, dan pada tahun 2008 dia datang ke Tiongkok untuk berpartisipasi dalam sebuah simposium akademis tentang subjek sejenis yang turut kami selenggarakan di Hangzhou dan Wuhan. Dia sabar menghadapi pendapat-pendapat saya serta terus-menerus menyusun draft artikel-artikel penelitian kami. Dia mengundang saya untuk berpartisipasi dalam banyak konferensi internasional tentang inovasi dan kewirausahaan yang dia selenggarakan. Dia mengenalkan saya kepada sejumlah pemenang Nobel Ekonomi termasuk Profesor Phillips. Pada tahun 2013, buku Profesor Phillips Mass Flourishing: How Grassroots Innovation Creates Jobs Challenge and Change semakin meneguhkan tekad saya untuk mengkaji inovasi dan kewirausahaan akar rumput. Pada tahun 2014, Profesor Phillips dengan cermat mengomentari dan menyunting makalah yang saya sampaikan di Villa Mondragone International Economic Seminar, Roma. Dia menjadi teladan luar biasa bagi kami dan pendekatan yang tak kenal lelah. Saya berterima kasih kepada kedua mentor saya itu karena bersedia meluangkan waktu di tengah-tengah jadwal yang padat untuk menulis prakata untuk buku ini. Saya menghargai persahabatan yang saya nikmati dengan mereka dan istri-istri mereka selama bertahun-tahun. Dengan menulis buku ini, saya berharap para pembaca akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Terakhir, saya sampaikan penghargaan mendalam kepada suami saya, Ernst Nilsson, atas pengorbanan dan kontribusi yang diberikannya dalam mendukung kerja saya. Dia adalah sumber kecerdasan dan kekuatan. Ketika saya berterima kasih kepada anak saya, Kendall Lowry, atas pemahaman dan dukungannya, juga karena memperluas pandangan saya sehubungan dengan pengajaran dan penelitian ekonomi di era baru. Preston kecil yang tidak ternilai tumbuh di sisi saya ketika bekerja, dan menjelang ulang tahunnya saya meninggalkan Washington untuk pergi ke Tsinghua. Dia sering bertanya kepada orang tuanya, keponakan saya dan istrinya, kapan Nana pulang. Sebagai sebuah perusahaan inovatif, Alibaba tengah berkembang lebih cepat dari apapun. Isu-isu dan fenomena yang lebih mendalam masih harus digali ketika kisahnya diungkapkan. Ketika keterbatasan waktu, buku ini tidak bisa menyelami semua detail. Meski begitu, hal-hal kecil itu indah. Kecil adalah besar yang baru, dan sebuah platform perekonomian menjadi semakin familiar bagi rakyat Tiongkok. Dan pembebasan kewirausahaan akar rumput menjadi semakin signifikan bagi kekuatan negara dan kemakmuran rakyatnya. Peran yang harus dimainkan di masa depan menjadi semakin jelas bagi semua orang. Saya berharap buku ini bermanfaat bagi menstimulasi ide-ide dan penelitian tentang masalah tersebut. Terakhir, sebagai orang Tiongkok asli, saya berani menaruh harapan dan merasa bangga dengan apa yang mungkin terjadi di masa depan, bahwa inovasi-inovasi Alibaba akan membawa perekonomian dunia ke arah pertumbuhan yang lebih besar, dan semakin banyak rintisan usaha Tiongkok yang memberikan sumbangan yang lebih menyejahterakan. Siapa sekarang yang berani mengatakan bahwa Tiongkok tidak bisa menghasilkan pengusaha sekaliber Bill Gates dan Steve Jobs? Para penulis buku ini adalah sebagai berikut. Kang Lili juga memberi sumbangan untuk penulisan bab ketiga, Xiang Songling dan Fang menyunting dan menggabungkan seluruh manuskrip. Saya bertanggung jawab atas penyusunan garis besar, saran, dan penyuntingan semua bab, dan karena itu saya bertanggung jawab atas setiap kesalahan dalam buku ini. Halaman paling terakhir sekali, profil penulis. Dr. Ying Lowry adalah seorang profesor ekonomi jurusan ilmu sosial Universitas Tsinghua dan wakil direktur pusat riset Tsinghua untuk para pengusaha Tiongkok. Sebelumnya, beliau adalah ahli ekonomi senior di
US Small Business Administration, dan profesor ekonomi di beberapa universitas di Amerika. Beliau percaya bahwa internet membuat kecil semakin indah. Habis. Berarti sampai part ke-48 ya. Habis lumayan lama ya. Udah ini saja dulu guys. Besok kita tidak sambung. Sekian, bye bye.